Indonesia tidak butuh pengakuan serumpun dari Malaysia. Kami punya identitas, budaya dan kebanggaan yang jauh lebih besar dari... Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki. Dan Aku rasa Malaysia nggak rugi apa-apa, ya, seandainya... Orang kami ni buat salah silap. Saya minta maaf. Indonesia kesininya semakin nggak jelas. Di sini kita bayar pajak tinggi sesuai dengan apa yang kita terima, fasilitas. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, amin. Kalau bicarakan Malaysia dalam hal membantu ya negara-negara di luar sana, baik daripada negara jiran, bahkan sampai ke luar negara, bukan yang Asia. Nah, orang Malaysia itu dalam hal membantu memang top lah ya. Baru ini ada ya, Sari lihat orang Malaysia itu ke Myanmar ya, itu menyelamatkan yang itu hari terjadinya gempa itu lah ya. Itu hari pernah lagi orang-orang yang Palestina itu pun mereka tolong juga. Hanya itu negara saya pun ya, Sari lihat banyak sekali bantuan yang diberikan daripada Malaysia ini ya, terutama yang paling besar sekali waktu kejadian tsunami Aceh dulu. Inilah ya buat netizen-netizen mungkin yang tak tahu hal itu ya, yang sampai sekarang pun masih menghina Malaysia. Nah ya, tak mau berterima kasih sudah kerja di sini, bahkan menjelek-jelekkan negara Malaysia. Itulah, tak tahulah Sari mau katakan apa ya. Nah, baru-baru ini Sari lihat ada Myanmar ya, orang-orang Myanmar yang ada di Malaysia ini sangat berterima kasih ya, mengucapkan terima kasih mereka bagi bunga kepada anggota yang datang ke Myanmar ketika itu. Oke, nanti kita tonton itu. Sebelumnya kita tonton dulu video ini. jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki. Dan kami tak pernah halau pun. Kalau ada sesuatu yang berlaku pada pekerja anda di Malaysia pun, pihak polis di Malaysia mesti akan ambil tindakan secara adil. Kerajaan Malaysia juga sejak dulu banyak bantu Indonesia. Ingat dulu bagaimana Malaysia bantu Indonesia waktu tsunami 2004. Tsunami di Sulawesi tahun 2018 dulu pun kita bantu. Waktu COVID-19 dulu pun Malaysia banyak bantu bagi peralatan perubatan pada Indonesia. Waktu kapal selam Indonesia tahun 2021 pun Malaysia ada bantu mencari. Banyak sangat bantuan Malaysia pada Indonesia. Bahkan rakyat Malaysia yang bekerja, belajar dan melawat Indonesia pun sangat disiplin. Mereka hormat undang-undang dan budaya di Indonesia. Sangat berbezalah kalau nak dibandingkan dengan warga asing macam warga Korea, Rusia, Australia yang saban hari melakukan kesalahan di negara kamu. Maka janganlah hanya kerana sukan, politik, perbezaan budaya dan sejarah lampau membuatkan anda langsung tidak melihat Malaysia dari sudut yang positif. Kalau kita boleh mewujudkan suasana positif antara Malaysia dan Indonesia, maka insya-Allah kita akan lebih maju bersama. Setuju tak? Kalau setuju, share video ni dan jemput follow sekali untuk lebih banyak video positif untuk Malaysia dan Indonesia. Indonesia tidak butuh pengakuan serumpun dari Malaysia. Mohon Pak Prabowo, Kami adalah bangsa yang berdiri di atas Malaysia. kaki sendiri. Wah, senang-senang. Kami punya identitas, budaya dan kebanggaan yang jauh lebih besar dari sekadar label serumpun yang hanya digunakan ketika mereka sedang butuh dukungan. Malaysia selalu bersembunyi di balik ketiak Inggris, berharap ada kekuatan besar yang akan membela mereka jika terjadi konflik. Tapi mereka lupa, dunia tidak lagi sama seperti dulu. Indonesia bukan negara yang bisa dipermainkan seperti era kolonial. Kami bukan bangsa yang akan tunduk pada tekanan asing. Jika ada yang mencoba menggertak Indonesia tidak butuh pengakuan serumpun dari Malaysia. Kami adalah bangsa. Aduh, yang buat konten ini ya. Meminta kepada Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dah siap? Dah bersedia? Rakyat Indonesia dah bersedia apabila Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Aku rasa Malaysia nggak rugi apa-apa ya, seandainya hubungan diplomatik kita putuskan dengan Malaysia. Justru ya yang rugi itu kita Indonesia. Apabila Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.
Tahu? Hah? Pendapatan negara kita nomor 2 terbesar itu Devisa ya, negara. hasil dari rakyat Indonesia yang bekerja di Di Malaysia, luar negara. di Singapura, dan di negara-negara luar lainnya. Yang paling banyak di Malaysia, paham? Jadi kamu udah bersedia? Hah? Kalau buat konten coba gunakan ini ya. Jangan asal nyaplak aja. Oke, sebelum kita meneruskan ke video selanjutnya, ini ya tak gampang ya, tak senang, tak mudah itu ya untuk memutuskan hubungan diplomatik antar negara, apalagi Malaysia dan Indonesia. Nah ini ya, sari rasa lah ya, tak akan terjadi lah ya, apalagi Pak Presiden Prabowo ya. Nah ini netizen-netizen yang tidak puas hati saja ini yang membuat konten-konten hoax ya. Aduh, tak habis-habis lah konten-konten mereka ini, hanya cincai saja membuat suatu statement dan konten ya. Macam ini nanti hubungannya makin renggang ya. Padahal hubungan Malaysia dan Indonesia baik-baik saja kan. Kalau apa-apa pun yang terjadi di Indonesia sana, Malaysia ini banyak sangat membantu ya. Nah mungkin mereka-mereka ini, netizen-netizen Konoha ini yang tak tahu apa-apa saja bantuan yang sudah diberikan Malaysia, banyak ya. Salah satu yang simpel saja ya, membiarkan di sini di Malaysia ini orang-orang kita itu mencari rezeki, kerja di sini. Itu adalah salah satu apanya juga ya, dibagi perlindungan lagi kan. Itulah ya, ada segelintir orang-orang yang tak berpuas hati dan mereka itu inginkan hubungan diplomatik ini pecah. Kalian pikir senang sangat ya, itu ya perang. Aduh katanya sikit-sikit perang ya. Dia pikir senang aja perang, udah siap perang. Bukannya berterima kasih ya kan, sudah menolong. Orang Malaysia pun kalau sudah membantu pun mereka tak meminta lah balasan, tak meminta tanda terima kasih. Just mereka hargai, bersyukur, semacam itu saja kan. Nah kalau macam ini balasannya kan, orang pun macam sakit hati gitu ya, sudah ditolong tapi tak tahu berterima kasih, malah memburukkan, menjelekkan, dan banyak lagi macam-macam. Oke teman-teman, kita lanjut ke video seterusnya. Cum. Saudara, bangsa Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia untuk Malaysia di ambang kehancuran. Sejak kapan ya orang Malaysia yang di sini merendahkan TKI? Setahu saya ya, orang Indonesia sendiri yang merendahkan TKI yang bekerja di luar negara, bukan hanya di Malaysia saja ya. Pernah dengar orang Malaysia itu merendahkan ya yang bekerja di Malaysia ini ya. Kalau mereka baik-baik ya, orang Malaysia pun welcome saja kan. Tapi janganlah buat kes-kes, itu lain cerita kan. Mengisi berbagai sektor pekerjaan dan dunia usaha maupun pertokoan dan perhotelan di negara tetangga itu. Pasca ditinggalkan TKI dari negaranya, Malaysia kini mengalami ancaman kehancuran ekonomi yang amat serius. Sejak tahun 2024, perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi yang terjadi membuat rakyat Malaysia kini menangis akan berbagai kesulitan hidup. Kini pemerintah Malaysia meminta kepada Presiden RI agar memberi kebijakan soal pengembalian TKI. Namun pemerintah seolah kapok dengan berbagai kesombongan dan pelecehan TKI selama di negara serumpun tersebut. Aduh, berita dari mana ini? Ini hoax lagi nih kayak. Apakah ini karma untuk Malaysia? Kita akan menghadapi kekurangan makanan. Menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, tentulah. Saya rasa di Sarawak lah, saya dipahamkan amat berjaya. Beberapa tahun terakhir, hubungan antara sebagian warganet Malaysia dan Indonesia sempat memanas. Di dunia maya, tak jarang terlihat komentar-komentar yang meremehkan budaya Indonesia, menyebut makanan dan seni kita sebagai tiruan, bahkan menertawakan kondisi ekonomi rakyat kecil. Kesombongan itu terus bergema, seolah Malaysia tak akan pernah tergelincir dari posisinya sebagai negara. Sampai situ saja lah ya, panjang lagi ya. Ini video hoax ke apa nih? Dari mana dikatanya? Katanya tadi ringgit yang anjlok ya. Sedangkan ini orang-orang rupiah yang mengatakan ya. Aduh, ini dia tak baca berita atau seperti apa ya. Rupiah ambruk, 1 dolar tembus 17.000 di 7 April 2025. Ini kenapa? Bayangin aja, duit yang susah payah lo kumpulin nilainya makin kecil.
Mau beli makanan mahal, sembako makin naik, bahkan beli HP baru jadi makin susah. Giliran gaji nggak naik-naik, dolar malah naik. Kacau banget kan? Sekarang rupiah terjun bebas sampai 17.000 rupiah per dolar. Gara-gara ekonomi global goyang, tarif dagang luar negeri naik, ditambah pemerintah kelamaan diem. DPR aja sampai gerah, minta pemerintah serius perkuat sektor fiskal biar rupiah nggak makin hancur. Lah, terus selama ini pada ngapain? Lagi-lagi rakyat kecil yang kena imbasnya. Menurut lo gimana caranya biar rupiah bisa naik lagi? Drop pendapat lo di komen. Berbuka mata, terbuka hati, kita lihat situasi kita saat ini ya. Nah, negara kita pun sekarang sudah tidak baik-baik saja ya. Semakin melemah ya, sampai 17.000. Aduh, dikatakannya pula ringgit yang semacam ini ekonomi ambruk lah, segala macam lah mereka katakan ya. Aduh, gimana ini ya? Orang Malaysia steady je. Kalau itu tak betul kan, hoax-hoax ya, mereka menghiburkan diri saja. Janji di Malaysia ini aman damai, ekonomi stabil, boleh makan, sudah gitu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke guys, jadi hari ini kita gajian. Gaji 2 hari yang kemarin belum kita ambil. Tadi dia sudah kasih kita. Dan juga ini guys, belum juga diambil nih. Mungkin tinggal 3 tan lebih. Mantap sekali. Ada yang nanya sama aku, kakak nggak pengen pulang ke Indonesia? Kalian aja pengen kabur ke luar negeri, ngapain gue pulang ke Indonesia? Dan alasannya untuk gue pulang ke Indonesia itu apa gitu kan? Nggak ada alasan guys. Indonesia kesininya semakin nggak jelas. Pajak yang kalian bayar nggak sesuai dengan apa yang kalian terima. Di sini kita bayar pajak tinggi sesuai dengan apa yang kita terima, fasilitas, kesehatan, hari tua, ya, libur, kerja capek, bayar pajak tinggi, worth it. Kalau di planet Pluto, maaf, even biar 5%-nya pun nggak sesuai. Yang ada makin memperkaya para pejabat. Pejabat mana peduli sama nasib rakyat, apalagi anggota DPR itu. Ya, mereka dipilih sama rakyat. Begitu terpilih, mereka cuma mikirin bagaimana kelangsungan hidup mereka, keluarga mereka. Itu. Jadi suara rakyat kemarin yang milih dia, termasuk suara gua juga, sia-sia. Lowongan kerja tak? Kerja ada. Berapa gaji? Gaji 500. Berapa murah sangat? 1 hari. Itu bagus. Berapa jam kerja 1 hari? 12 jam. Sangat tuh. Tapi 1 minggu cuti 3 hari. Wow. Ada tempat tinggal gak? Ada. Habis macam mana? Saya bagi allowance 2.000. Bagus ah. Kalau macam tu. Layak tak atas saya? Saya rasa tak layak lah. Kenapa pula? Sebab you terlalu handsome lah. Handsome sikit. Tak apa, memang okey. Sama lah. Handsome ke tak handsome sama. Tak ada amoy. Lalu ada amoy pula. Tadi dikatakan ini tentang TKI ya. Katanya orang Malaysia di sini mengemis. Suruh orang-orang daripada Indonesia bekerja kembali ke sini. By the way, kalau di Malaysia ini setahu Sari sudah tak dibuka lagi disebabkan di sini sudah ramai ya warga asing yang mau bekerja di sini. Bahkan yang Sari lihat ya mengemis, yang mengemis, mereka ingin sangat buka lagi lowongan pekerjaan di Malaysia ini, orang-orang yang di Indonesia sana. Sari lihat gitu ya, bahkan mereka yang dulunya itu memutuskan untuk balik ke kampung, nah mereka mau masuk ke sini lagi, tapi sayangnya tidak boleh. Seharusnya kita di sini kan sangat berterima kasih, sangat tahu di sini kalian sudah dikasihkan pekerjaan ya, ada juga diberi bantuan. Kalian harus mencontohi ini warga
apa ini, orang-orang Myanmar ya, orang Malaysia membuat misi bantuan ke sana, ke Myanmar. Nah, mereka sudah balik ke sini. Nah, orang-orang tim bantuan daripada Malaysia itu, ini katanya tim SMART ya, sudah balik ke Malaysia kembali. Ini orang-orang Myanmar ini menunggu di pinggir jalan untuk mengucapkan welcome kembali ke Malaysia dan juga sangat-sangat berterima kasih kepada bantuan daripada Malaysia ini. Begitulah kan, orang sudah menolong, kita berikan terima kasih gitu. Sampai ini ada satu video katanya ya, ini satu anggota katanya sampai dia cium kepala aku dia cium ya, saking wow terharu, tanda terima kasih begitu. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa. Cium. Oh ini ya, mereka sudah menunggu. Oh, banyak yang kasih bunga. Oh, mereka lari. Sangat terharu ya. Oh, dicium. Terima kasih Malaysia katanya. Tanda terima kasih mereka ya. Ginilah kan, mereka ucapkan terima kasih. Wow, terharu juga ya. Kalau macam ini semangat ya kan. Macam jerih payah mereka itu apa namanya, diberikan semangat, tanda terima kasih pun sudah cukup kan. Mereka pun tak mengharapkan imbalan lebih kan. Just kata terima kasih itu sangat kita terharu ya. Tapi sayangnya tak diambil. Ini mereka bawa poster, bawa bunga. Thank you SMART. Ini orang-orang Myanmar yang berada di Malaysia ya. Mereka mengucapkan terima kasih sebab bantuannya ya. Seperti inilah kan. Terima kasih pun sudah cukup. Masa nggak bayar ya? Di barang tim ah. Malah Saya nak ucap terima kasih Malaysia dan juga rakyat Malaysia membantu negara kami bila ada masalah. Terima kasih juga memberi peluang untuk kami bekerja sini, bagi tambah tangga, bagi makan. Kami menghargai. Satu hari nanti kami akan balik negara kami. Sekarang kami duduk sini, kami tu masih kerja saja. Kami duduk sini terpaksa sebab negara kami dalam keadaan huru hara. Kami pun rindu juga rumah kami. Kami rindu juga negara kami. Kami rindu juga keluarga kami. Tetapi kami tak boleh balik. Sebab negara kami tak sihat, banyak masalah. Ada orang yang tahu. Time-time macam ni kami lagi sedih. Raya kan, orang Melayu balik kampung, pasang lagu raya, balik kampung, seronok. Kami dengar pun seronok, tapi dalam hati kita sedih. Sebab apa? Sebab kami tak boleh balik. Rindu nak balik raya juga. So saya nak minta maaf kalau orang kami ni buat salah silap. Saya minta maaf. Selamat Hari Raya. Thank you Malaysia. Thank you Russia. Thank you Chinese. Thank you Singapore. Thank you Vietnam. Thank you India and Bangladesh. Thank
negara yang membantu di sana. Thank you. Kami sebagai rakyat Myanmar sangat berterima kasih kepada kerajaan Malaysia dan pasukan menyelamatkan Malaysia. Kami tahu waktu sekarang ini untuk anda menyambutkan hari raya. Kami tahu anda ingin beraya dengan keluarga tersayang di kampung halaman masing-masing. Tetapi anda sanggup tinggalkan keluarga anda demi tugas dan mahu memberi bantuan kepada rakyat Myanmar yang sedang susah dan menderita akibat gempa bumi ini. Kami sangat berterima kasih atas bantuan anda. Kami sangat bangga dengan anda kerana anda sanggup memberi waktu dan tenaga untuk negara kami. Semoga Tuhan memberi kesihatan dan kekuatan untuk anda. Kami mendoakan untuk anda. Semoga Tuhan melindungi anda. Selamat Hari Raya. Terima kasih Malaysia. Teman-teman, nah seperti itulah ya kan. Just kata terima kasih pun itu sangat membuat kita itu happy ya, terharu. Orang-orang smart itu pun mereka untuk menjalankan misi-misi selanjutnya itu pun mereka sangat semangat ya. Wow, terbaik buat smart tadi itu daripada Malaysia. Kalian luar biasa ya. Ini adalah salah satu contoh ya, kita mengucapkan tanda terima kasih karena sudah diberikan bantuan, bukan malah hinaan, cacian ya, macam-macam lah ya diterima Malaysia ini. Janganlah ya macam itu ya teman-teman. Mau ucapkan terima kasih ya sudah, tapi janganlah menghina, membenci dan sebagainya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.